Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini dan video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana sekolah. Seperti apa sih manajemen sarana dan prasarana sekolah itu? Langsung aja, terus ikutin videonya ya. Let's go! Sebelum membahas lebih lanjut apa itu manajemen sarana dan prasarana sekolah, terlebih dahulu kita perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muslikah dengan NIM 19104030071. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kalau gitu kan sudah lengkap. Mari kita lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian. Menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruangan, dan sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk dasar hukum atau landasan hukum, sarana dan prasarana pendidikan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 8. Mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berrekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada bab 7 pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa 1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis sarana dan prasarana. Seperti apa penjelasannya? Jangan skip ya, tetap ikuti terus videonya. Ini dia, yang pertama jenis-jenis sarana. Jadi, sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, habis tidaknya dipakai. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Penjelasan dari poin pertama yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, alat tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan sebagainya. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, meja kursi sekolah, meja komputer, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga.
Penjelasan dari poin ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya, almari, arsip sekolah, bangku sekolah, dan seterusnya. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit dipindahkan, misalnya saluran air, dan seterusnya. Penjabaran pada poin ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu ada alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya, buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua ada alat peraga. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik. Yang ketiga, media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang tadi itu udah ada jenis-jenis sarana, kali ini jenis-jenis prasarana. Jadi, jenis prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua itu adalah prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Seperti apa sih standar sarana dan prasarana sekolah itu? Kita simak ya. Untuk standar sarana dan prasarana, tadi di atas juga sudah tertulis ya tentang landasan hukum. Nah, di sini menurut Peraturan Menteri Pendidikan tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah itu memuat ruang atau gedung mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan atau air limbah, kotoran dan tempat sampah serta penyaluran air hujan. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Betapa penting sih sarana dan prasarana pendidikan itu dalam proses belajar mengajar untuk mencapai hasil? Sangat penting tentunya. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan sangatlah bermanfaat dan berperan penting nih untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Meskipun pembelajaran itu sudah baik, namun apabila tidak didukung dengan alat-alat atau sarana prasarana pendidikan, maka hasilnya itu tidak sesuai atau tidak sempurna yang diharapkan. Administrasi sarana dan prasarana itu memuat 7 poin. Yang pertama ada perencanaan pengadaan barang, yang kedua prakualifikasi rekanan, ketiga pengadaan sarana, keempat penyimpanan, inventarisasi, penyaluran, kelima pemeliharaan, rehabilitasi, keenam penghapusan dan penyingkiran, ketujuh pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, yang terakhir ada pengendalian. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Manajemen atau Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dipandang sebagai suatu rantai. Rantai itu terdiri dari 5 mata rantai. Terdapat suatu tonggak yang menghubungkan secara menyebar dan tiap mata rantai yang bersifat dua arah yang juga bersifat cerminan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan, lanjut proses pengadaan,
berlanjut pada proses pengiriman, lanjut penyempurnaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan, yang terakhir atau nanti seterusnya berlanjut pada inventarisasi, monitoring, dan pengendalian. Nah, dari 5 mata rantai itu akan terus saling berhubungan. Fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen sarana dan prasarana yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah meliputi fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, fungsi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Pada singkatnya adalah atau rangkumannya, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengawasan itu akan termuat pada fungsi-fungsi manajemen sarana prasarana sekolah. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, tadi ada 5 fungsi. Nah, seperti itu. Tiba di penghujung video, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jangan lupa terus pantau channel aku ya, video-video yang seru lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.